Damai di hati. Hai, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, torang masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga torang boleh beribadah kepada Tuhan saat ini. Walaupun dalam situasi saat ini torang boleh beribadah di rumah masing-masing karena pandemi virus corona. Tapi torang bersyukur dan tidak mengurangi torang perasa sukacita mau datang pada Tuhan. Karena itu torang mari sama-sama mau memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu diundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi sama-sama, mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mainnya berhenti dulu, kita kebaktian. Kita menyanyi sekali lagi. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mainnya berhenti dulu, kita kebaktian. Sikap berdoa, torang mau buka torang ibadah ini dengan doa. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Engkau berkati ibadah kami saat ini, agar kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati puji-pujian kami dan bahkan memberkati untuk pelayanan firman pada sebentar. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih ada sukacita toh? Torang berdiri sama-sama, torang memuji Tuhan. Kita ini dipanggil sebagai satu keluarga Allah, dan dasarnya adalah Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kita. Untuk kita sama-sama bertumbuh dalam satu iman, satu pengharapan, dan dalam satu kasih. Kita memuji Tuhan, kita menyanyi satu keluarga Allah. Kau dan aku satu keluarga Allah, di atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah, di atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah, di atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Nah adik-adik, dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak.
Kita memuji Tuhan, kita menyanyi sama-sama, kamu adalah muridku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Silakan duduk adik-adik. Saat ini torang akan belajar sama-sama ayat hafalan yang nanti akan disampaikan oleh Engku Lendi Sangkilan. Halo adik-adik. Nah, saat ini torang mau belajar ayat hafalan dulu. Dan torang sama-sama buka Alkitab. Torang buka di kitab Perjanjian Lama 1 Samuel 16 ayat 23. 1 Samuel 16 ayat 23. Sudah apa? Torang minta torang pe mama, papa, atau kakak, atau oma atau opa bantu cari akang, kong kasih belajar nih. Nah, torang baca sama-sama. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Sekali lagi torang baca. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. So hafal? Belum toh? Nah, torang hafal sama-sama. Sekali lagi torang baca ya. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Supaya lebih gampang, Kak mau kasih belajar di gerakan. Kak undang semua orang berdiri. Kong torang mau hafal supaya gampang, Kak si belajar di gerakan. Kong adik-adik ikut dari rumah nih. DP alamat 1 Samuel 16 ayat 23. Dan apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. So hafal? Satu kali lagi nih. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Sudah toh? Kalau belum, lihat ulang tuh video, kong kasih dengar pak mama deng papa atau pak kakak, pak oma atau pak opa, kong torang belajar sama-sama supaya torang semua tahu. Dadah. Adik-adik, saat ini torang akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Enci Penatua Dina Tengker. Tapi sebelum itu kita menyanyi sama-sama baca kitab suci. Baca
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, saat ini torang mau mempersiapkan torang pe kehidupan, for mau baca Alkitab, mau dengar cerita Alkitab, tapi sebelum itu torang mau berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Pada hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, dan di ibadah ini kami mau membaca Alkitab, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Karena itu Tuhan, berkati kami agar supaya kami mampu memahami apa maksud dari cerita yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, saat ini torang mau baca Alkitab, yang so tahu baca, torang mau buka sama-sama Alkitab. Yang belum tahu, mari torang minta, torang pe orang-orang yang ada di rumah, for mau buka Alkitab, dan mau tuntun torang di dalam pembacaan Alkitab. Torang pe pembacaan saat ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal 16, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-23. Nah sekali lagi, 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-23 dengan judul Daud di Istana Saul. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah adik-adik, sampai di sana torang pe pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Nah sebelum Encik mau baca cerita, Encik mau tanya dulu. Ada yang tahu kecapi itu dia pe model bagaimana? Nah, kalau di sini kata, ada kasih contoh kecapi itu sama dengan alat musik gitar.
Nah, pernah lihat toh gitar bagaimana? Gitar itu alat musik petik. Nah, dia sama dengan ini kecapi. Nah, torang pecerita saat ini berbicara tentang Daud. Nah, ini Daud ini torang so sering dengar Kang. Itu Daud pecerita banyak sekali torang so dengar di anak sekolah minggu. Nah, mari ini cerita ini Daud di istana Saul. Nah, pada waktu itu ini Raja Saul ini kata ada dirasuki oleh roh jahat. Nah, makanya pada waktu itu ini Saul pe hamba-hamba langsung bilang, nah Raja ternyata ngana ada dirasuki oleh roh jahat. Makanya dorang bilang, suruh japat orang cari orang yang boleh main kecapi. Nah, dorang bilang kalau kata ada orang yang main kecapi waktu ini Raja sedang dirasuki oleh roh jahat, maka ini roh jahat mau keluar dari ini Raja pe tubuh. Nah, karena itu ini Raja Saul bilang pada pe hamba-hamba, ngoni cari akang itu orang yang tahu main kecapi supaya boleh mau pergi Pak ini Raja Saul. Nah, akhirnya dorang dapat yaitu Daud anak dari Isai. Nah, akhirnya dorang pergi, Saul pe hamba pergi Pak ini Isai kong bilang mau suruh kata ini Daud pergi menghadap raja. Nah, waktu ini Isai dengar, aduh bukan main Isai pe perasaan Kang sama dengan torang. Kalau misalnya torang dapat undangan mau menghadap presiden. Bagaimana torang pe perasaan? Pasti torang rasa apa? Senang sekali. Torang pe orang tua pasti mau rasa bangga. Karena nyanda semua orang boleh menghadap ini presiden. Nyanda sembarangan Kang. Nah, karena itu waktu ini Isai tahu ini Daud dapat suruh menghadap ini Raja Saul. Ini Isai sadia ini apa? Keledai Kang di torang pe pembacaan. Keledai, kong dia muat akang ini roti, dia muat akang ini anggur dengan kambing yang paling baik. Mau kasih Pak ini Raja Saul. Nah, sampai di kerajaan di istana ini Daud ini dorang sambut dengan baik kong menghadap Pak ini Raja Saul. Kong ini Raja kata Raja bilang di dalam torang pembacaan tadi. Ini Raja sangat suka ini Daud. Ada bilang toh Raja Saul sangat mengasihi ini Daud. Makanya waktu itu Raja suruh DP orang bilang Pak ini Isai kasih biar Jo ini Daud tinggal dengan Raja. Karena ini Raja suka Pak ini Daud. Mengasihi Daud sehingga Daud menjadi pelayan dari Raja. Nah, dan setiap kali ini Raja dirasuki oleh roh jahat, Daud kasih main dia apa? Kecapi. Toh sama dengan tuh ayat hafalan tadi. Toh pada waktu kata ini roh jahat hinggap kepada Saul, Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Kang sehingga ini Daud ini menjadi orang yang sangat disayangi oleh ini Raja Saul. Nah, adik-adik, torang lihat sama-sama bagaimana ini bakat dari ini Daud. Bagaimana ini talenta yang Tuhan kasih Pak ini Daud. Torang pi pembacaan minggu lalu pun bercerita tentang talenta Kang. Dan minggu lalu torang bahas bersama bagaimana ketika torang tahu ada talenta yang Tuhan kasih dalam torang pi kehidupan. Apa yang torang mesti backing? Torang mesti pakai torang pe talenta untuk memuliakan Tuhan. Jangan pakai torang pe talenta untuk menyombongkan torang pe diri, Kang. Jangan pakai torang pe talenta untuk mau pakai for torang pe kepentingan. Tetapi torang mesti gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama dengan ini Daud. Dia pakai for mau jadi berkat bagi banyak orang. Begitupun dengan torang pe kehidupan. Torang mesti pakai itu semua talenta yang Tuhan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya untuk torang pe diri sendiri. Nah, demikianlah firman Tuhan, cerita Alkitab di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini torang akan memberikan persembahan. Sementara memberikan persembahan, torang menyanyi sama-sama, persembahanku adalah 1 juta.
Persembahanku adalah sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Nah adik-adik, saat ini torang mau tutup torang pe ibadah dengan doa. Sebelum itu enci undang torang semua berdiri. Sebelum berdoa torang menyanyi sama-sama Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas pertolongan Tuhan, ibadah kami boleh berakhir dengan baik. Kami telah mendengarkan cerita Alkitab, Tuhan berkati itu agar kiranya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami pun telah memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami agar kiranya boleh terpakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu yang ada di sinode, wilayah dan khususnya Jemaat Nazaret Talikuran. Tuhan berkati kami semua, berkati keluarga kami, taruhkan terus kepada kami kekuatan kesehatan, berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan, agar kiranya semangat untuk melayani Tuhan, sukacita terus ada bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam surga memberkati anak-anak sekolah minggu, seluruh orang tua, bahkan pun jemaat yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa kiranya pemulihan yang berasal dari Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga kekuatan kesehatan boleh mereka rasakan. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Masihi Injili di Minahasa, terlebih khusus yang ada di Nazaret Talikuran, memberkati ya Tuhan seluruh program jemaat, memberkati seluruh pelayan khusus pendeta, bahkan pun seluruh perangkat pelayanan yang ada, agar kiranya ya Tuhan kami tetap terus bekerja sama demi kelancaran pelayanan kami untuk dirasakan oleh jemaat-jemaat yang ada. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan sedang dilanda dengan virus corona. Tuhan yang kiranya terus memulihkan kehidupan kami, Tuhan yang kiranya taruhkan berkat dalam kehidupan kami, luputkan segala sakit penyakit ini ya Tuhan, agar kiranya akan ada kemenangan yang kami rasakan ketika kami selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berkati seluruh dokter, perawat, bahkan pun para medis yang dengan penuh semangat berada di garis terdepan untuk mereka melawan virus corona ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, kekuatan kesehatan, roh daripada Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan pun memberkati pemerintah kami yang saat ini sedang bersama-sama menopang, sedang bersama-sama berusaha untuk
memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Berikan terus kepada mereka kekuatan kesehatan, kemampuan kesabaran ya Tuhan, agar kiranya berkat-berkat daripada Tuhan senantiasa mereka rasakan. Mereka boleh kembali bersuka cita, mereka kembali semangat ya Tuhan. Dan mereka lakukan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berkati kehidupan kami. Jangan biarkan iman kami lemah karena ketakutan ini, karena ketidaknyamanan ini. Tetapi biar kiranya lewat ini semua kami dapat membaharui kehidupan kami, mengintrospeksi diri kami untuk boleh terus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri saat ini, torang nyanyi lagu penutup, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Semoga ibadah ini boleh memberkati kehidupan kita semua yang boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini. Ingat, jaga jarak, belajar dari rumah, kerja dari rumah, rajin cuci tangan, dengarkan himbauan dari pemerintah dan juga gereja. Tuhan memberkati, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.